Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke. Kegiatan ini merupakan kegiatan keempat dari konten program KMPT yang keempat. KMPT merupakan kepanjangan dari Forum KMPT merupakan kepanjangan dari Forum Komunikasi Kepemimpinan Perguruan Tinggi. Maksud saya Forum Komunikasi Pendidikan Forum Komunikasi Kepemimpinan Perguruan Tinggi merupakan tindak lanjut dari program USAID Helen. Sebelum kita sampai kepada program pemacara, terlebih dahulu kami dari Universitas Muhammadiyah Kendari ingin menyapa kepada seluruh peserta kegiatan ini. Silakan Ibu. Aku bingung. Ada nih kita tahu dulu kali. Nah, baik kita sebelum kita melangkah kepada pemaparan materi, terlebih dahulu saya ingin menyebutkan terlebih dahulu saya ingin menjelaskan ada dua materi yang akan dibawakan. Itu pertama materi yang dibawakan oleh Profesor Dr. Haji Abdullah Al-Hazza MA, yaitu guru besar dari Universitas Muhammadiyah Kendari, dengan topik meningkatkan kepemimpinan di perguruan tinggi untuk menciptakan generasi bidang pendidikan. Untuk materi yang kedua akan dibawakan oleh Dr. Haji Masud Zain MPD, itu merupakan Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Sultan Syarif Qasim, dengan topik kepemimpinan dan tata kelola perguruan tinggi untuk peningkatan tridharma perguruan tinggi. Sebelum kita melangkah kepada pemaparan materi tersebut, terlebih dahulu untuk acara pertama kita persilakan Bapak Parapat Bulton sebagai wakil dari USAID Helm untuk membawakan sambutan. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama sekali kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menunaikannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Kendari yang memposting kegiatan ini, merupakan kebanggaan kami pada Mitra Helm yang telah memberikan kontribusi dalam rangka keberlanjutan program USAID Helm ke depan. Kami berterima kasih kepada pengurus Prokom KMPT yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Profesor Sulistyo
Selamat siang Pak Sulis, ketemu lagi kita di online ini. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami, Bapak Profesor Dr. Hasibullah Al-Hadza MA. Kemudian yang kedua, Bapak Dr. Haji Masud Jen MPD, yang akan menyampaikan materi yang cukup penting sekali dan sangat bernas dalam menyangkut generasi emas dan pendidikan di masa mendatang, dan juga tentang olah perguruan tinggi yang menangkut Tridharma di perguruan tinggi sendiri. Kami dari Yusuf Helm juga menaruh terima kasih kepada Pak Iskandar sebagai spesialis dari GAL, dan Pak Bindi dan Ibu Santi yang senantiasa mengelola pelaksanaan webinar ini. Kegiatan ini merupakan telekonferensi yang keempat, dan kami berharap dari Yusuf Helm bahwa kegiatan ini dapat berlanjut untuk kegiatan-kegiatan berikutnya, sehingga keberadaan daripada forum ini senantiasa bertumbuh dan berkembang. Jadi walaupun pada hari ini kita belum bisa mendapatkan seluruh peserta kita aktif dalam online ini, kita berharap ke depan akan semakin banyak yang akan ikut terlibat. Akhir kata kami dari Yusuf Helm menyampaikan selamat bertelekonferensi. Sekian dan terima kasih. Telekonferensi yang keempat, dan kami Silakan Ibu Lutfi. Ibu Lutfi, silakan dilanjutkan. Bisa lagi demam. Exit full screen. I cannot hear your voice. Kalau pakai Android TV di sini terus ya, jadi pakai YouTube atau film atau pakai jaringan ini. Memang ada sekarang segini, ada. Di mana? Di atas. Masih nggak bisa, Siapa? Kemudian telepon lagi, San. Bu Nuriti, apakah Ibu Dilanjut aja masih deh. online di sana? Baik, mungkin sebaiknya saya lanjutkan agar tidak menunggu waktu lagi. Setelah mengantar sambutan dari Helm, selanjutnya sambutan dari platform KMPP dengan Prof. Sulis, kami persilakan. KMPP dengan Prof. Sulis, kami persilakan. Baiklah, kita melangkah kepada sambutan yang kedua, yaitu dari sekretaris forum komunikasi pimpinan dan manajemen pendidikan tinggi yang diinginkan oleh Ustaz Suryo Saputra. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang menyampaikan
selamat menjalankan ibadah puasa rekan-rekan yang menjalankannya. Semoga puasa kita diberikan kekuatan dan kelancaran, termasuk juga kegiatan kita di dalam memajukan peran perguruan tinggi dalam mengembangkan perguruan tinggi kita ini sebagai kelancaran. Pertama, kami atas nama pengurus Forum Komunikasi KMPT menyampaikan terima kasih pada pihak Helm USA yang sudah melaksanakan telekonferensi. Telekonferensi sebagai salah satu dari aktivitas Forkom. Samping juga tidak ada penyusunan televisi dan ke depan bisa mengarah ke regional. Juga kita ada komunikasi via media sosial, baik berupa Facebook maupun WhatsApp. Kita berharap aktivitas kita, khususnya bagi 50 perguruan tinggi terakhir ini, dapat melangsungkan komunikasi yang efektif melalui media-media yang tadi sudah saya sebutkan. Dan pada pagi ini kami juga mengucapkan terima kasih sekali kepada Profesor Abdullah Al-Ghazali, seorang guru besar Universitas Muhammadiyah Kendari, yang sudah berkenan untuk berbagi bersama kita, teman-teman dari Mitra Universitas, khususnya dalam memimpin diskusi terkait kepemimpinan perguruan tinggi dalam rangka menciptakan generasi emas di bidang pendidikan. Kami juga berterima kasih kepada sejawat kami, Dr. Haji Mas Kursi, MPD. Beliau adalah salah satu alumni TOP General Administration and Leadership dari LUSI. Kali ini juga berkenan akan berbagi materi terkait kepemimpinan dan tata kelola perguruan tinggi untuk peningkatan diterima perguruan tinggi. Bapak Ibu, saya hormati, kiranya sekali lagi kami berharap dari atas nama Forkom KMPT bahwa komunikasi di antara kita, khususnya dalam upaya bagaimana mengembangkan aspek-aspek diterima perguruan tinggi ini dapat terus ditingkatkan. Perguruan tinggi yang sudah lebih maju dalam beberapa aspek ini akan sangat dinanti-nanti oleh perguruan tinggi lain yang kiranya masih memerlukan pakaian yang berbeda. Kita sepakat bahwa 50 perguruan tinggi terakhir, saya yakin ingin terus berkembang, terus memiliki daya saing, sehingga kita berharap kita tidak menjadi juara di negeri sendiri, melainkan juga mampu berkompetisi di kancah global. Beberapa perguruan tinggi kita di Indonesia ini hampir belum ada yang masuk peringkat tinggi. Oleh karena ini sebuah tantangan sangat bagi kita didukung oleh LUSI. Ini kita masih terus bersaing dan meningkatkan kualitas di antara perguruan tinggi kita. Seperti kita tahu, kegiatan atau proyek dari LUSI berakhir November 2016. Namun dengan dibentuknya Forkom KMPT, Forum Komunikasi Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan Tinggi, kita berharap upaya kita untuk saling menguatkan satu dengan yang lain ini dapat terus berjalan tanpa bergantung dengan lagi di masa depan.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber kita pagi ini. Terima kasih juga kepada semua pihak, rekan-rekan yang sudah bergabung dalam konferensi kita pagi ini. Mudah-mudahan upaya kita ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Prof. Sulistyo Sabutro atas sambutannya. Baiklah, kita masuk kepada pemaparan materi yang untuk pemaparan pertama akan dibawakan oleh yang untuk pemateri pertama akan dibawakan oleh topik membangun generasi emas Indonesia melalui kepemimpinan perguruan tinggi yang efektif. Kepada Bapak Prof, kami persilahkan. generasi emas Indonesia melalui kepemimpinan perguruan tinggi yang efektif. Bapak Prof, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Selamat pagi, siang. Mungkin siang bagi segenap forum KMD di Indonesia. Terima kasih kepada forum yang telah memberikan kepercayaan kepada Universitas Muhammadiyah Kendari dan terkhusus kepada saya sebagai narasumber untuk sharing pengalaman yang kita harapkan bisa membangun kualitas perguruan tinggi untuk Indonesia berkemajuan. Seperti dikatakan tadi oleh pemandu acara bahwa materi yang ingin kami share kepada forum adalah membangun generasi emas Indonesia melalui kepemimpinan perguruan tinggi yang efektif. Kita dihadapkan kepada tantangan globalisasi secara tinggi yang intinya adalah persaingan yang semakin luas sehingga dibutuhkan suatu generasi yang bisa menghadapi tantangan yang ada. Bangsa Indonesia menjadi korban dari fenomena global. Jadi kita perlu mempersiapkan generasi emas. Pendidikan bersama dengan tinggi. Generasi emas generasi yang memiliki karakter yang kuat, generasi kecerdasan yang politik dan kemampuan adaptif yang tinggi, sehingga mampu survive di dalam menghadapi tantangan global dan dinamika lokal tanpa kehilangan jati dirinya sebagai pewaris tinggi, sehingga mampu survive di dalam menghadapi dinamika dan penyambung selanjutnya. Indikator generasi emas adalah pertama memiliki karakter yang kuat, yaitu memiliki kepribadian yang tangguh, jati diri bangsa yang terbentuk dari kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa. Selanjutnya, kecerdasan holistik. Memiliki seluruh kecerdasan potensial yang dimiliki yang dikembangkan secara optimal melalui sistem pembelajaran yang tepat. Lalu yang berikutnya adalah memiliki adalah pribadi yang kuat, bukan pribadi yang perkasa di dalam pertempuran, tetapi pribadi yang memiliki daya tahan yang tangguh untuk survive dalam segala perubahan. Dan selanjutnya yang keempat adalah politik, yaitu memiliki spirit tempuran dan daya saing yang kuat untuk menjadi teladan dan ide. Terakhir bersama bahas mengalahkan siapa-siapa yang saya masukkan di dalam generasi. Selanjutnya hambatan yang kita hadapi. Selama ini sistem pendidikan sistem pendidikan kita atau belum sebelumnya menyiapkan masukan utama atau input untuk pendidikan tinggi yang siap dikembangkan menjadi generasi emas. Di pendidikan yang terfokus kepada kecerdasan yang ditangkap. Jadi belum
justru pendasaran menengah itu baru diamat terfokus oleh pada kekuatan. thinking intelligence. Jadi belum seluruh pasang kecerdasan Sistem yang pendidikan pertama itu kita dikembangkan. Sistem selama ini pendidikan kita membentuk cuma membentuk generasi knowing dan generasi knowing dan bukan generasi handling. Yang saya masukkan di sini kecerdasan yang dikembangkan di pendidikan dasar dan menengah itu baru terfokus kepada kecerdasan verbal, linguistik, dan sedikit matematis. Itu yang tergambar di dalam rapor yang kita miliki dan termasuk sertifikat yang tercantum di dalam IPK. Itu baru sekedar beberapa artinya dimiliki dan perlu dikembangkan untuk sebuah generasi yang lebih tangguh. Lalu sistem pendidikan kita penekanannya pada knowledge, belum pada being, yaitu membuat makhluk tahu dan bukan makhluk yang mau berbuat. Jadi banyak tahu, kadang-kadang sok tahu, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, selanjutnya kita melihat kepemimpinan yang saya masukkan efektif untuk bisa membuat keunggulan di dalam pengembangan teknologi. Pemimpinan efektif itu adalah pemimpinan yang bersih secara dinamik bahan lingkungan, visioner dalam menetapkan tujuan organisasi, antisipatif dalam menilai solusi dan layanan, kemudian kreatif dalam aplikasi organisasi, serta yang kelima, inovatif dalam mengembangkan semua sumber daya organisasi, terutama sumber daya manusia. Jadi saya berikan uraian karena keterbatasan waktu mengenai di mana indikator kepemimpinan efektif yang 5 aspek ini. Saya langsung saja kepada keunggulan AWGDF, yaitu sesuatu yang perlu menjadi pemikiran kita bersama. Yang pertama adalah A ini adalah akhlak, B itu bilingual, jadi akhlak karimah, akhlak yang terpuji. B-nya itu adalah bilingual, proficiency, penguasaan minimal 2 bahasa pengetahuan, bahasa asing. Kemudian C-nya itu adalah ada 2, ada C1, ada C2. C1 itu adalah community participation dan C2 itu adalah communication and information technology skill. Lalu D-nya itu social ability, E-nya itu entrepreneurship oriented, dan F-nya itu pasca berkelanjutan spirit. Saya mencoba mendeskripsikan mengenai akhlak karimah. Jadi kita sebenarnya sekarang ini jadi generasi yang masuk di perguruan tinggi itu dari sekolah menengah itu adalah generasi yang mengalami masa transisi, yaitu tumbuh sebuah kepemimpinan dari masa terkungkung ketika dia masih SMA ke masa kebebasan ketika di perguruan tinggi. Paling tidak itu yang menjadi pemahaman dari anak kita yang mengalami masa transisi itu. Lalu dengan demikian ekspresi kebahagiaan yang ada di pikiran mereka itu kadang-kadang lebih-lebihan. Tidak ada lagi disiplin, pertama salah waktu, pakai yang kadang-kadang kemudian dia merasa hebat dia menikmati dan membuat orang mati dan sesuatu. Tentu saja ini yang dilatih-latihkan. Ini diperparah dengan era yang sekarang dinikmati dan sebagai suatu kebebasan yang terbatas dan juga ditambah dengan praktek posma atau kurikulum yang masih ada di situ yang memberikan kesan yang kadang-kadang justru mendisiplinkan dari membangun mental kekerasan di perguruan tinggi. Kemudian untuk mengatasi ini dalam bentuk karakter akhlak karimah ya. Jadi di sini pembentukan karakter yang terpuji, terinternalisasi dalam dirinya nilai agama dan budaya yang luhur sehingga menjadi pribadi yang bermartabat yang disejarahkan dan dihargai. Karakter perilaku
yang dimaksud ini adalah salah satu perilaku yang lebih beradab, jauh lebih utama daripada sekedar angka akademik yang tertera di rapor sekolah atau ijazah, termasuk di sertifikat ijazah. Dan yang kedua menunjukkan yang mahal adalah tidak utama, sedang pintar itu bisa dikembangkan kemudian karena setiap anak yang membawa kecerdasannya masing-masing dan pendidikan itu sendiri adalah perkembangan. Nah, praktek yang kami lakukan sebagai pengalaman, ya, ketika saya masih memimpin perguruan tinggi, itu pada di akhir posma itu kita membuat formular itu antara mahasiswa dengan alma maternya dengan lembaga tentang apa-apa yang boleh dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan, dan itu ada sanksi yang kita berikan, dan ini kita sudah dipraktekkan di Universitas Muhammad Kendari. Jadi yang pertama, lalu posmanya kita namakan masalah mahasiswa. Lalu yang berikut bagi proficiency. Jadi kita mendorong penggunaan dua bahasa internasional dalam hal ini bahasa pengetahuan, karena kita yakin bahwa kecerdasan linguistik sesungguhnya adalah kecerdasan bahasa. Oleh karena itu, diajarkan secara khusus, tetapi dikondisikan di dalam kampus. Prakteknya kita sebagai bahasa. Jadi ini skill satu dengan untuk semua orang kampus itu. Ini bisa menjadi dari tempat lain. Jadi tidak murni gagasan kami, tapi alih-alih dan kita di kampus. Tapi kita hak dari itu menjadi karena di dalam bahasa Arab untuk membangun tim atau mengakses sesuatu kerja. Bahasa sekali lagi dan memerlukan desa itu masih oleh pengawas mendukung, itu masuk buat proses dengan kampus bahasa. Lalu yang ketiga keunggulan yang pertama adalah komunikasi. Nanti kalau di sekolah seperti Universitas Muhammad ini pasti memiliki keterbatasan bahasa, sehingga tidak mungkin kita bisa memenuhi semua kebutuhan. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus memberi bahasa dengan prinsip vokal, jadi saling menguntungkan, jadi tidak hanya minta sumbangan, tetapi tidak memberikan apa-apa, jadi harus ada imbalan yang bisa diterima oleh masyarakat. Artinya masyarakat tidak sekedar diminta berpartisipasi, tetapi juga harus memperoleh atas kontribusi yang diberikan kepada perguruan tinggi. Sebagai contoh yang pengalaman yang pernah kami lakukan, kami memberi sumbangan kepada pemerintah kota dan provinsi yang kita namakan Gemawi Bawah untuk memanfaatkan waktu intensif di dalam belajar wajib. Jadi sudah menjadi perda di Kota Kendari ini, dan kemudian karena kita itu terbatas tentang fasilitas-fasilitas, ya termasuk melibatkan beberapa pejabat-pejabat yang ada di daerah ini untuk ikut menjadi tenaga pengajar. Ya, karena di satu sisi mereka juga membutuhkan untuk mengasah ilmunya, dan pada sisi lain kita juga membutuhkan mereka untuk bisa memfasilitasi kita, paling tidak membuka ruang untuk pemagangan atau praktek di tempat-tempat di mana para pejabat itu melakukan. Dan ini kita tuangkan di dalam bentuk MOU. Jadi
Lalu C2 jadi CIT Communication and Information Technology tidak dapat sangka bahwa sudah merupakan Tuhan yang era digital ini, karena kita boleh generasi terpelajar ini buta dalam masalah teknologi digital, dan itu tidak perlu kita buat sebagai suatu mata kuliah khusus, tetapi kita ciptakan sebagai suatu kondisi yang memacu setiap mahasiswa untuk bersemangat, eager di dalam berupaya untuk menguasai mata kuliah keterampilan CIT ini, sehingga dia menjadi suatu kultur, suatu budaya di perguruan tinggi. Nah, yang kedua yang keempat adalah discoverability. Saya melihat bahwa bukan saja ini hasil penelitian, bangsa yang maju itu prestasi adalah bangsa yang prestasi belajarnya cemerlang, tetapi bangsa yang unggul adalah bangsa yang prestasi penelitiannya gemilang. Manusia lahir sebagai cerdas dan linear, tetapi maksudnya di sini adalah sebelum manusia sebagai pembelajar itu manusia itu duluan tumbuh. Jadi usia 3 bulan itu manusia sebagai masyarakat itu sudah mulai tumbuh. Nanti ketika ada memiliki perlakuan berfungsi, maka fungsi berbelanja dapat. Jadi dua tapi sistem pendidikan kita mematikan fungsi research ini yang paling tinggi untuk membantu sebuah kondisi di mana fungsi research itu saya namai ribu riset university harus wujudkan. Kadang-kadang kita terlalu berpikir sophisticated atau canggih bicara mengenai universitas berbasis penelitian. Ini kadang-kadang kita menunggu di pikiran kita itu biaya yang banyak, peralatan yang canggih. Padahal saya tidak. Kita bisa membentuk namanya NASA Laboratory, yaitu Natural and Social Laboratory, di mana lingkungan ini fasilitas ada di dalam kerjasama dengan institusi kemasyarakatan bisa ditempatkan sebagai bagian dari laboratorium. Pada sisi yang lain kita harus mendesain sebuah paket pembelajaran yang problem oriented. Jadi kita harus memberikan masalah. Jadi di pertemuan pertama terhadap mahasiswa, ketika kita menjelaskan mengenai tujuan dari apa yang menjadi materi pembelajaran itu, lalu kuliah, sesudahnya itu diberikan jajaran masalah untuk disesikan mahasiswa sendiri. Itu saya maksudkan dengan konsep research university dalam tanda petik untuk kondisi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing tinggi. Yang berikutnya adalah yaitu entrepreneurship oriented, ya. Kali ini menggunakan Nabi Muhammad sebagai satu predikat itu yang dikatakan oleh Muhammad itu sebelum atau lebih swasta. Kita yang mendirikan perserikatan Muhammadiyah itu juga ada. Lalu salah satu yang dalam Al-Quran
Tuhan memposisikan kita juga sebagai wira swasta. Ia kalau lagi namu hal hukum mati jauh ayat yang begini ingin kamu. Kalau aku tunjukkan sebuah perdagangan atau wira swasta yang tidak mengalir dia. Di dalam kata bahasa Arab, saudara-saudara itu menyebutkan bahwa Tuhan memberikan 10 pintu rezeki kepada manusia, satu untuk karyawan atau pegawai dan 9 untuk wisatawan. Ya anehnya kebanyakan mahasiswa-mahasiswa kita itu orientasi yang menjadi karyawan saja. Jadi ini yang kita teruskan sehingga implikasinya itu adalah orientasi karyawan harus dekat dalam perusahaan. Perusahaan untuk menjadi kita makanya dan bukan pencari kerja. Oleh karena itu, sebenarnya mahasiswa kuliah mereka sudah harus diarahkan untuk mencari kerja dan bukan untuk selesai kuliah dan bermain. Itu paling parah. Implikasinya program ini harus aktif membangun institusi pasangan dengan Dudi. Dudi ini adalah dunia usaha dan industri. Terakhir ada pas kualifikasi. Oh ya, ada yang saya lupa. Terkait dengan entrepreneurship ini, Universitas Muhammadiyah itu namanya Binalen. Binalen ini singkatan dari Business and Network. Network alumni empowerment. Jadi ikatan alumni yang berperan yang alumni yang orientasi bisnis network. Dan alumni. Nah, cuma ini sebagian yang masih tidak karena saya tidak saya lihat belum berjalan secara serius. Yang terakhir itu adalah filosofi berlomba adalah filosofi berlomba bukan filosofi bertanding. Kalau berlomba misalnya itu kita para peserta lomba itu berdiri searah dan menuju kepada tujuan yang sama. Beda bertanding berjuang terus saling menghancurkan atau saling menjadikan. Nah, faktor adalah semangat kerja sama. Tetapi kerja sama yang kelompok untuk lebih produktif dari yang lain. Harus ada keunggulan yang pertama keunggulan kompetitif dan yang kedua adalah keunggulan produktif. Keunggulan kompetitif ini maksudnya adalah kita memasang target yang bisa mengungguli rival kita atau teman kita berlomba, bukan. Artinya saya selalu mengatakan kepada teman-teman jangan berpikir untuk mengungguli rival kita dalam hal. Tapi mari kita unggul dalam beberapa hal. Artinya kita harus mampu untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang kita miliki yang membuka peluang kepada kita untuk unggul di sektor itu. Nah, kemudian kalau ternyata memang kita tidak punya panitia dan kita punya keunggulan komparatif, yaitu keunggulan yang unik yang dimiliki oleh teman-teman. Keunggulan komparatif ini adalah keunggulan yang berdasarkan kepada keunikan, tidak dari yang lain. Saya kira inilah konsep yang ada di pikiran saya dalam rangka membangun perguruan tinggi yang kompetitif untuk menghasilkan generasi emas. Saya ingin dan dilaksanakan oleh pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan yang efektif, yaitu gaya kepemimpinan yang mampu menggabungkan mensinergikan antara task oriented, jadi dua di dalam human relation oriented. Kedua-duanya ini harus dibangun secara sinergi. Perpaduan ideal itulah yang menghasilkan kepemimpinan efektif. Saya kira itulah pengalaman gagasan dan pemikiran dan ada sedikit yang dalam menjadi ketentuan terhadap hasil pengalaman yang saya dari cukup efektif. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari sharing terhadap yang lain. Semoga bermanfaat bagi
kita semua. Maaf saya bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pemaparan dari Prof. Abdullah. Baiklah, kita melangkah pada materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Dr. Mrs. Lain dengan topik kepemimpinan dan tata kelola perguruan tinggi untuk pendidikan tinggi dan luar perguruan tinggi. Kepada kami persilahkan. Siapa? Si Putri aja. Putri Terima kasih kepada yang berkesempatan pada perguruan tinggi sudah bersedia untuk menyampaikan presentasinya pada saat ini. Alhamdulillah kami harus berdoa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memberikan yang terkait dengan di berbagai mikrofon agak tebal ulang lagi. Ada suara dengung di Ditempel aja. boleh dites lagi Pak Mas. Sudah Pak, sudah jelas. Baik, Bapak dan Ibu para peserta konferensi, saya sampaikan dan ini Gue joinnya 2. Tadi emang gue loh. tinggi, kedepannya adalah pengajaran Sertasi normal. begitu ini tidak terlepas dari yang di perguruan tinggi kita. Ada melakukan kepemimpinan di Fakultas Sarjana 2 Universitas Karya. Dan Bisa ada 2 Pak. ini sudah keluar sebentar. mencoba untuk Kalau mau saya yang keluar nggak apa-apa. melakukan bagaimana terjadi perilaku pemimpin yang efektif di perguruan tinggi. Antara lain tentu kita sebagai pemimpin memberikan contoh kepada para karyawan. Ini bisa kita wujudkan seluruh pimpinan kita ajak untuk
mendisiplinkan Ini diri. saya bilang jeleknya di kita. Kami sudah berazam untuk datang sebelum karyawan kita. Jadi jangan nanti karyawan duluan datang daripada pimpinan. Itu yang kita lakukan secara kolektif, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kemudian kami juga melakukan memberikan pencerahan kepada karyawan kami untuk bergerak untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Ini kita lakukan, kita berikan pemahaman ya, sesuai dengan moto dari Kementerian Agama, ikhlas beramal. Jadi jangan nanti bekerja itu mengharapkan pamrih. Bukan upaya memfokuskan upaya perkaryawan terhadap tujuan yang menantang. Jadi ibaratnya kami ajak mereka bekerja bukan seperti paksa, tapi mereka membuatkan ide-ide baru. Ya misalnya saja kami selalu bertanya, ini kalau mahasiswa sudah banyak memasukkan studi untuk diuji, ini tentu akan menumpuk. Gimana rencana yang akan Anda lakukan supaya ini bisa cepat kita selesaikan. Jadi kita minta masukan kepada mereka. Nah kemudian juga ada solusinya supaya kerja itu bisa lancar. Lalu berkomunikasi dengan para karyawan. Ya kalau istilah yang akan istilah Pak Jokowi itu sidak, ya kita juga jadi kan selalu begini. Pimpinan bergilir untuk melakukan dalam kerja. Itu yang kita lakukan terhadap. Nah, ada pun visi dan misi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Ini visinya menjadikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Riau dari pendidik yang berkualitas keilmuan, keislaman serta mampu mengintegrasikan sains dan agama dalam pendidikan. Jadi kurikulum berintegrasi. Nah, ada pun langkah-langkah ke arah kepemimpinan sportif yang kita lakukan, yaitu melaksanakan pembayaran, penelitian dan pengembangan masyarakat yang berbasis mutu dalam keilmuan dan keislaman. Jadi tetap kita juga ini tentu saja dosen di dalam keilmuan dan keislaman. Ini juga tadi sudah disinggung oleh Pak Adam dari PMS tadi. Kemudian juga kita mengembangkan ilmu kependidikan dan keguruan. Jadi integrasi antara Islam dan juga secara menyeluruh kembangkan. Mengembangkan dan meningkatkan SDM pendidikan yang berkompetensi dan bagaimana pendataan kualitas dosen-dosen kita berikan seluruh kesempatan untuk menggunakan pelatihan-pelatihan training di mana-mana di dalam dan di luar negeri. Dulu diawali dengan pendanaan dari Islamic Development Bank yang ada di Universitas Riau. Kemudian juga kami mencoba untuk mengembangkan jaringan kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait baik regional, nasional, internasional, yang meningkatkan mutu layanan administrasi akademik dan perusahaan berbasis IT. Jadi kita sudah menggunakan sistem IRES, semua administrasi kita sudah menggunakan online di kampus kita, tapi juga tidak kita pungkiri kadang juga ada kendala seperti jaringan ini yang juga selalu bermasalah. Nah, ada pengembangan yang kita lakukan di kampus kita itu terhadap peningkatan jumlah dosen secara profesional dan profesional. Nah, di samping kita juga yang kita berikan kesempatan untuk S3. Di samping itu juga menggunakan beasiswa, dibantu beasiswa dengan institusi kita. Ini juga kita bermitra kepada pihak Pemda untuk sekolah mereka. Tapi ini juga tentu secara bergiliran. Nah, kemudian juga menjalin kerjasama dengan pihak universitas di dalam penelitian bersama dengan berbagai universitas yang ada di luar negeri dan di dalam negeri.
Di banyak sekali dosen kita yang sudah mengikuti pendidikan bersama Mesir, ke Turki, dan juga ke Jerman dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga tadi saya sampaikan memberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan dengan bidangnya. Jadi memang kita sudah berazam untuk bertekad dengan baik untuk memberi kesempatan. Kalau ada saja kegiatan-kegiatan yang memang menarik, kita akan kirim untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, tentu saja banyak hal yang kita lakukan tidak bisa kita uraikan secara gamblang ini, tapi mungkin kita fokuskan sedikit. Kalau pengembangan diri dosen, kami sudah mencoba mengaktifkan pertemuan dosen itu dalam bentuk konsorsium. Dalam bentuk konsorsium ini adalah pengelompokan dosen sesuai dengan bidang ilmu. Nah, ini mereka berkumpul lebih banyak membicarakan mulai dari penyusunan satuan cara kuliah atau RPS, kemudian juga bagaimana penulisan soal dan memberikan peluang di yang sudah kita tetapkan koordinator masing-masing bidang mata kuliahnya. Nah, kemudian juga kita berikan kesempatan di kampus kita ini bekerjasama juga dengan pihak luar, ya Ohio University, untuk melakukan pelatihan berbahasa. Sama dengan tadi, kalau dari sini ada dua bahasa ini yang memang perlu sekali, bahasa asing, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Apalagi posisi Riau ini berada di persimpangan jalan penghubung antara luar negeri, Malaysia, Singapura, dan masuk ke Indonesia. Nah, terus juga untuk khusus pada prod. Nah, ini kita mencoba memberikan kesempatan kepada prodi kita ya semacam mengautonomikan anggaran. Jadi ada tunjuk personal kegiatan atau dari DIPAL yang ada, ini kita serahkan kepada mereka untuk mengusul merencanakan program-program apa yang akan mereka ajukan. Nah, kemudian juga kita selalu melakukan pendampingan secara berkala. Yang baru-baru ini kita melakukan pendampingan penggunaan dalam akreditasi, renstra, dan review kurikulum, karena kita sudah maju pada kurikulum berintegrasi. Nah, kemudian juga kita mendorong untuk selalu mengadakan bank usul program. Jadi tidak ada kejelasan kalau di zaman dulu biasa itu permintaan besar. Kalau sekarang selalu siap dalam bentuk proposal dan bentuk TOR dan RAP. Nah, kemudian kepada tenaga pendidikan kita, nah ini juga kita coba bagaimana supaya mereka ini selalu kita libatkan secara proporsional dalam kegiatan. Jadi nanti antara dosen dan karyawan kita. Seterusnya juga memberikan pelatihan secara berkala kepada mereka. Nah, kemudian mereka ada sarana pengajian online. Nah, kemudian mikrofonnya bocolok pada aktivis-aktivis mengurus organisasi kami. Ini kita coba melibatkan mereka dalam keperluan pengumpulan data dan hubungan akademik. Kami mencoba baru-baru ini mahasiswa ada di prodi atau jurusan masing-masing itu, ini kita berdayakan HMG. Jadi setiap bulan mereka kita minta untuk melaporkan bagaimana perkembangan mahasiswanya, siapa yang masih aktif, siapa yang tidak, berapa tatap muka yang dilalui, kita berdayakan melalui Kosma, kemudian HMG-nya. Nah, juga mereka kita dorong untuk membuka belajar. Kami sebagai pimpinan menyampaikan kalau ada di antara aktivis yang buka mampu buka bimbingan belajar kursus, nah insya Allah kita akan bantu untuk membantu pembelian spidol. Ya. Nah, yang terakhir kita coba langsung ini dengan prodi tanya jawab siapa untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa, dorong untuk ikut membantu para dosen untuk melakukan penelitian. Ya, minimal mungkin sebagai kolektor data. Kemudian juga siswa ini kita dorong selalu melalui dosennya
lebih banyak untuk melakukan kegiatan-kegiatan kunjungan observasi di madrasah ataupun di sekolah. Untuk bersama mahasiswa melakukan pembinaan MGMP yang ada di madrasah ataupun di sekolah. Jadi di lembaga alhamdulillah sampai saat ini banyak sekali kesempatan pada dosen-dosen kita ini bersama mahasiswa untuk melakukan kegiatan pendampingan MGMP di mahasiswa ini. Dia di situ, koordinatornya, dan nanti pendamping akademiknya adalah para dosennya. Kemudian juga mereka terlibatkan dalam kegiatan-kegiatan ekstra. Kita libatkan mahasiswa ini sebagai pengurus kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kemudian dalam pembelajaran ya kita sudah Google Classroom yang kita coba untuk dalam perkuliahan. Kemudian dosen ini memang di tempat penelitian dengan penggunaan pembelajaran aktif, dan juga mahasiswa setengah kita paksa untuk mengaktifkan pembelajaran. Jadi banyak belajar di lapor, ketimbang mereka untuk bersenegoro di bawah pemerintah. Nah, inilah sekedar sharing pada para pemirsa, para peserta konten pada kesempatan ini. Nah, keterampilan menjadi seorang pemimpin sukses. Nah, pertama tentukan visi Anda, jelaskan visi Anda, kenali gaya kepemimpinan Anda. Bedakan kepemimpinan dengan manajemen, pelajari dan taati aturan usaha, bertindaklah seperti seorang pemimpin. Kaderisasi kepemimpinan dan jaga keseimbangan hidup Anda. Nah, Bapak dan Ibu, kami kepada dosen supaya dengan mudah cepat mengenal para karyawan, dosen semuanya, dan juga mahasiswa. Jadi kalau pembelajaran itu bukan 15 sampai 20 menit, itu harus sudah mengenal nama-nama mahasiswanya. Rupanya dengan mengenal mahasiswanya ini akan mendekatkan kita kepada para mahasiswanya. Diri, ganti, dan sendiri. Saya kira itu saja pengamatan kami. Mohon maaf ada kesalahan, kekurangan kami. Anda sesungguhnya adalah jauh lebih hebat daripada yang Anda bayangkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, saya ulang kembali bahwa untuk materi pertama adalah mengenai oh iya,
Langsung saja Bapak dan Ibu-ibu apabila ada yang ditanyakan terkait dengan materi 1 dan materi 2. Oh iya. Bu Nur aja. Baik, mungkin dari Bapak Insinyur Saifuddin ada yang ingin ditanyakan, Pak? Halo. Halo, Pak Saifuddin, ada yang mau ditanyakan, Pak? Ya, selamat untuk Pak Masud dan Prof. Budi yang telah menerangkan tentang kemungkinan dan tata kelola perguruan tinggi untuk peningkatan jenjang perguruan tinggi. Yang ingin saya tanyakan bagaimana suatu perguruan tinggi itu bisa melakukan satu tata kelola antara satu universitas dengan universitas lain itu bisa berjalan secara simultan dengan universitasnya. Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Maaf Pak, pertanyaannya untuk Pak Dr. Masud ya? Ya. Oke, baik. Mungkin selanjutnya ada yang mau bertanya? Pak Irwansyah, mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak? Halo? Ibu Jeti, ada yang mau ditanyakan? Baik, mungkin Dr. Masud kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Iya, sambil menunggu dari Bapak dan Ibu yang lain mungkin apabila ada yang belum ditanyakan. Silakan. Pak Sudin dari Aceh bagaimana secara seni Pak. Nah, sekira inilah yang perlu kita lakukan dalam bentuk networking, saling melakukan bertemu dan sharing ide dalam bentuk MOU. Kita bisa mencoba di mana dimanfaatkan oleh yang lain, dan di mana kemudian yang lain coba ulang melakukan. Dan misalnya saja ada program kerjasama dalam penulisan jurnal dalam kegiatan pelestarian perguruan Wikipedia. GC itu sudah kita lakukan dengan sudah akan mulai dari beliau mau kita mendatangkan pembicaraannya dari Aceh, kemudian dosen kita yang dari Aceh itu dari Riau kita kirimlah ke Aceh, juga ke Medan dan juga ke luar. Kemarin kita sudah coba itu ke Thailand, di Thailand Selatan itu yang kita coba. Jadi supaya nanti pelaksanaan ini bisa sama-sama saling mendukung. Kira itu Pak Sudin. Terima kasih. Dr. Masud, mungkin dari Prof. Abdullah sendiri ada yang mau gagasan yang lain mungkin yang mau Bapak paparkan? Ya mungkin sama saya hanya menggarisbawahi saja dari pembicaraan tadi. Saya kira ini bisa diciptakan di dalam satu bentuk join penelitian, join pengabdian masyarakat, lalu apa namanya tukar menukar pengajar yang mungkin saling dibutuhkan oleh
perguruan tinggi Lepas ya? ya kadang-kadang di forum Forkom KPTN itu bisa kita saling terutama yang memiliki kedekatan geografis barangkali ya, dalam join penelitian untuk menerbitkan jurnal sehingga bisa memudahkan bagi dosen-dosen kita yang ingin menyalurkan karya penelitian atau mungkin buah-buah pikiran dan gagasan-gagasan yang bagus yang kadang-kadang kalau di ya sekarang ini pengalaman teman-teman dosen itu sering mengalami kesulitan sudah punya karya tetapi harus antri di dalam pemuatan di dalam jurnal-jurnal tertentu. Nah, saya kira ini bisa diatasi dengan cara membuat join penerbitan. Demikian juga ada dosen-dosen yang memiliki keilmuan yang mumpuni di satu tempat yang lain itu bisa dijadikan dosen tamu untuk beberapa hari di tempat yang lain untuk menginspirasi dosen-dosen yang di mitra di dalam forum ini. Saya kira itu adalah yang bisa kita wujudkan dalam tata kelola bersama terutama kelola sumber daya karena kalau yang terkait dengan dana itu pada umumnya punya otonomi sendiri-sendiri dan aturan-aturan masing-masing dalam mengelola tata keuangan itu. Saya kira itu yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, bagaimana? Dari Pak Irwansyah mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak? Pak Irwansyah? Ibu Jeti, Ibu Nurbaya? Baru masuk deh. Pak Irwansyah ada yang mau ditanyakan, Pak? Sulis. Belum ada kayaknya. Iya, belum ada ya. Mungkin dari Prof. Sulis mungkin ada tanggapan, Pak? Pertama saya menanggapi yang Abdullah. Oh, iya. Ya, beberapa prinsip yang Iya. Bapak sampaikan, yakni A, B, C, D, E, F tadi ya Pak. Ya. Ini menarik sekali ya. Saya baru dengar kali ini Pak tentang singkatan A, B, C, D, E, F ini. Tapi prinsip-prinsip yang Bapak sampaikan sebetulnya itu terilhami dari keinginan kita menggabungkan berbagai praktek baik di tempat lain menjadi sebuah kombinasi yang bagus di tempat kita begitu Pak ya. Sama kami di Universitas 11 Maret UNS ini juga punya singkatan aktif gitu ya Pak ya. Intinya hampir sama juga gitu. Jadi kita ini harus aktif. A itu achievement orientation, kemudian C customer satisfaction, kemudian T-nya jadi lupa ini Pak ya. Jadi kemudian ada melingkupi E-nya entrepreneurship juga ya, I-nya integrity itu. Jadi intinya kita memang ingin menggabungkan praktek-praktek baik yang ada di tempat lain menjadi sebuah kombinasi yang bagus untuk kita terapkan di tempat kita ya. Hanya memang tentu maksud baik kita itu masih seringkali terkendala dengan beberapa aspek yang memang melekat di sistem kita ini. Satu contoh begini Pak ya. Kita ini ingin ketika kebijakan mengenai program dan keuangan di universitas itu kan kita ingin agar itu simple ya, simple isn't the best seperti kata orang. Tapi ternyata kita terkendala dengan aturan BPK misalnya. Ya, jadi sama seperti misalnya kita ini ingin meningkatkan
giroh, harus semangat. Ya, semangat meneliti para dosen kita ya dalam rangka Tridharma perguruan tinggi kan salah satu unsurnya adalah penelitian. Kita ingin agar semua dosen di tempat kita itu aktif meneliti dan mengabdi. Termasuk mereka yang sedang tugas belajar gitu ya Pak ya. Yang sedang tugas belajar kita juga ingin mereka juga aktif meneliti begitu. Namun ternyata BPK menemukan lain. Teman-teman kita yang sedang tugas belajar itu sebetulnya tidak boleh menjadi ketua peneliti. Nah, seperti apa namanya yang saya sebut ini adalah sebuah kendala yang ternyata selalu ada di dalam sistem kita gitu ya. Kita ingin tadi yang praktek baik itu jalan semuanya, tapi di sisi lain kita masih terkendala oleh aturan-aturan dari Kementerian Keuangan misalnya yang masih mengikat seperti itu. Kalau boleh Bapak share, kiranya bagaimana mengatasi kendala-kendala yang ada di Universitas Muhammadiyah Kendari yang notabene menurut saya juga pasti ada kendala itu gitu. Itu yang pertama. Untuk yang Pak Mas'ud Zain, selamat bertemu kembali Pak Mas'ud. Berkait tadi Bapak bentuk konsorsium atau kelompok dosen sesuai bidang ilmu, itu kalau boleh kami share, di UNS juga ada sejenis itu, kita sebut sebagai riset group ya. Kita mengamati pembentukan riset group di Universitas 11 Maret ini mampu meningkatkan apa itu namanya kecepatan respon, kemudian apa namanya kinerja para peneliti, para dosen kita untuk terus melakukan research, publikasi, mengusulkan hak kekayaan intelektual dan sebagainya. Intinya ketika dosen diberikan sebuah wadah komunikasi yang efektif antar bidang ilmu yang sejenis berkait, itu akan meningkatkan energi. Sama seperti ketika lidi itu hanya satu, itu mudah sekali dipatahkan. Tapi kalau lidi kita gabung jadi satu, menjadi satu, fungsinya akan meningkat jauh lebih baik daripada orang atau dosen masing-masing dosen tadi. Saya kira itu. Terima kasih atas sharing dari Bapak berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari UMK, Bapak Muhammad Yusuf dari Fakultas Agama Islam, maksudnya dekan Fakultas Agama Islam UMK ingin memberikan pertanyaan. Saya persilakan kepada Bapak untuk bertanya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Dr. Mas'ud. Wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Mas'ud sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Kami sudah menyimak tadi pemaparan mengenai tata kelola perguruan tinggi khususnya di UIN Suska. Dan tadi sebelumnya Pak Profesor Dr. Haji Abdullah Al-Haza selaku Guru Besar Universitas Muhammadiyah Kendari sudah memaparkan keunggulan yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Kendari, dan kami senantiasa berupaya dan berusaha untuk mewujudkan keunggulan-keunggulan ini. Yang ingin kami pertanyakan kepada Bapak Dr. Mas'ud, kira-kira selain keunggulan kami dari ABCDEF ini, mungkin ada keunggulan-keunggulan lain yang dimiliki oleh UIN Suska Riau, khususnya di Fakultas Keguruan, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, supaya bisa kami juga mengcombine atau mensinergi keunggulan-keunggulan yang kami miliki di Universitas Muhammadiyah Kendari. Terima kasih Pak Dr. Mas'ud. Selamat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dr. Masud. Ya, terima kasih. Oke. Ya. Ya. Pak Kulit. Tadi ada sedikit disampaikan oleh Prof. Sulis tentang konsorsium nantinya kelihatannya. Kita coba di dalam konsorsium itu yang terbaru lakukan penambahan tugasnya adalah menseleksi kalau ada dosen-dosen kita yang mengajukan buku daras itu kita itu. Kalau selama ini kita membentuk panitia, kadangkala di institusi ini lebih banyak menonjolkan pimpinan sebagai panitia. Ini kita coba, memang kita serahkan seleksinya kepada tim konsorsium. Kemudian terima kasih Pak Yusuf. Ini melihat kira-kira apa yang Fakultas Tarbiyah dan Keguruan khususnya dari Universitas Riau pada umumnya. Jadi alhamdulillah kalau kita di Riau ini ada support besar dari pihak Pemprov ataupun Pemkab dan kota kita. Jadi kalau yang namanya mahasiswa kita ajukan untuk bantuan beasiswa mulai dari sampai semester 8, itu berjenjang setiap semesternya. Kemudian juga bantuan-bantuan peralatan lain. Kalau untuk universitas itu biasanya kita meminta bantuan lab dari Pemkab kabupaten ini, Pemkab kabupaten itu, kemudian juga dari kota. Nah inilah dapat kalau untuk di Universitas Riau. Jadi bangunan lokal itu bisa juga kita ajukan ke Pemprov, bisa dibantu. Barangkali ini memang kata Prof tadi kan ada ya perlunya kedekatan bahkan kepala dinas itu umum itu dilaksanakan pada hari-hari Sabtu. Jadi dia juga tahu apa sebenarnya kekurangan yang ada di kampus kita ini, dan itu bisa kita usulkan melalui beliau. Kemudian juga ya untuk sekedar mobil operasional, insya Allah kita bisa mengajukan agak 2 buah dalam 1 tahun itu untuk fakultas itu bisa kita ajukan ke. Terima kasih. Ada apa, Bu? Iya. Baiklah, untuk pertanyaan yang selanjutnya akan dijawab oleh Prof. Al-Haza. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Prof. Sulistyo ya, yang untuk gimana mengatasi kendala birokrasi ya, terutama yang terkait dengan masalah pengelolaan keuangan
khususnya aturan-aturan atau intaian dari KPK ya. Mungkin secara normatif saja saya bisa jawab Pak Prof ya. Jadi yang pertama bahwa di manajemen itu ada adagium optimisme manajemen yang mengatakan bahwa there is no underdeveloped but undermanaged country. Tidak ada negara miskin, yang ada adalah negara yang salah urus. Jadi kalau itu kita terjemahkan di dalam lembaga yang kita pimpin, mungkin bisa keterbatasan yang ada itu mungkin karena belum optimalnya sentuhan manajemen yang kita berikan ke lembaga di mana kita punya kewenangan untuk itu. Memang ada dua hal yang agak menonjol memang dalam mengelola perguruan tinggi negeri dengan mengelola perguruan tinggi swasta. Kalau di negeri saya sering bercanda sama teman-teman itu, fikih yang digunakan adalah fikih ibadah. Artinya semua haram kecuali yang ada aturannya, yang dibolehkan. Sementara di perguruan tinggi swasta itu semuanya halal kecuali yang nyata-nyata dilarang itu. Artinya kreativitas kita bisa lebih berkembang. Tapi terlepas dari itu, apakah itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, selalu ada kelompok di mana kita punya independensi, ada bagian-bagian kegiatan yang kita punya independensi sepenuhnya. Pada saat yang sama ada ya memang kita harus dependen kepada orang lain. Untuk yang menjadi kotak independensi kita, saya kira tidak ada halangan untuk berkreasi. Prinsip ABCDF atau prinsip aktif seperti yang Pak Prof tadi miliki itu bisa kita lakukan dengan bebas. Yaitu ketika kita memiliki independensi atau otonom sepenuhnya di dalam urusan itu. Tapi ketika kita berhadapan dengan kotak yang dependensi kita sangat tinggi, maka tidak ada cara lain kecuali harus beradaptasi atau fleksibel melakukan itu. Kita ikuti aturan yang ada, karena selain kita harus sukses juga harus aman. Saya kira begitu Pak Prof. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penjelasan dari Prof. Abdullah. Prof. Sulis, bagaimana? Ya, saya kira cukup. Iya cukup. Ya, ya baiklah. Saya pikir mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Cukup ya. Baiklah. Sampai di sini saja acara sharing materi untuk telekonferensi kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Dan untuk itu saya kembalikan kepada Helm sebagai host. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Helm menyampaikan terima kasih kepada Profesor Abdullah dan juga Dr. Mahfud Hussein yang telah menyampaikan paparan yang sangat bernilai untuk kita coba renungkan, kita coba untuk praktekkan tempat kita masing-masing. Dan kami yakin bahwa berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sangat bernilai tersebut, itu bisa kita memperbaiki unit kerja kita. Karena dari unit kerja itu tidak cukup, tapi dari Pak Masud, Dr. Masud itu menyampaikan pengalaman-pengalaman praktis yang perlu kita catat, perlu kita renungkan, dan coba kita perlu praktekkan di unit kerja kita. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kita semua. Dan juga kepada penyelenggara, yaitu dari UMK
kemudian kawan-kawan dari UIN Susta, dan juga dari Helm, Pak Budi dan Ibu Santi, kami menyampaikan terima kasih atas kesulitan-kesulitan, atas upaya untuk mengatasi kesulitan yang terjadi saat tadi itu. Kita pada awalnya mendapatkan kesulitan yang sangat berat, ya, bisa masuk di dalam operasi ini. Tapi mudah-mudahan ke depan udara lebih baik, ya, udara lebih baik, kemudian juga mungkin bandwidth-nya lebih besar lagi, kita akan bisa menyelenggarakan konferensi lebih baik lagi. Dan selanjutnya, selamat menjalankan ibadah puasa, dan semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.